tugas tambahan ini adalah opsional. Ada 21 butir pilihan untuk tugas tambahan ini. Seandainya Bapak adalah wakil kepala sekolah, maka pilihlah wakil kepala sekolah. Seandainya ada tugas tambahan lain, silakan dipilih. Pilihan ini tidak wajib. Sekali lagi bahwa tugas tambahan bersifat opsional, tidak berlaku untuk semua guru. Adapun bagi guru yang memilih untuk melaksanakan tugas tambahan, maka atasan akan mempertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam penilaian kinerja. Sementara bagi guru yang tidak melaksanakan tugas tambahan, maka kinerja akan dinilai berdasarkan faktor lain di luar tugas tambahan. Namun demikian, dari 21 item tugas tambahan, dominasinya ada di dalam Permendikbud 15/2018 tentang equivalensi tugas tambahan guru, yang biasa Bapak Ibu manfaatkan untuk menutupi kekurangan jam mengajar guru saat Bapak Ibu mengajukan tunjangan profesi guru. Baik, setelah selesai kita menuliskan rencana kerja dari tugas tambahan, kita akan lanjut pada perilaku kerja. Ada 7 aspek yang menjadi indikator dan perwujudan perilaku. Aspek pertama berorientasi pada pelayanan, kedua akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sampai kolaboratif, yaitu yang ketujuh. Dari setiap aspek yang ada, Bapak Ibu dimintakan untuk menentukan perilaku yang paling diinginkan dan difokuskan di tahun ini. Bapak Ibu perhatikan, di perilaku kerja, tombol ke rangkuman ini tidak aktif. Yang aktif hanya simpan draft. Ketidakaktifan tombol ini dikarenakan ada salah satu perilaku yang belum Bapak isi. Kita cari. Nah, ini ada satu perilaku yang belum diisi pada aspek loyal. Kalau ini sudah kita pilih, maka tombol ke rangkuman akan aktif. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menekan tombol ke rangkuman. Kita akan bisa melihat rangkuman perencanaan kinerja Anda dari mulai pengembangan kompetensi, tugas tambahan, sampai pada perilaku kerja. Jika sudah yakin dengan rencana kinerja Bapak Ibu, silakan lanjut pada proses ajuan. Konfirmasi untuk meyakinkan kalau Bapak Ibu sudah meyakini dengan rencana kinerja yang nanti akan diajukan pada atasan kita. Selesai pengajuan, maka sudah selesailah tahapan Bapak Ibu dalam membuat SKP di awal. Tinggal menunggu giliran kepala sekolah memberikan respon atas ajuan yang Bapak Ibu buatkan. Guru sudah melakukan pengajuan perencanaan kinerja. Tahap selanjutnya adalah guru dan kepala sekolah melakukan diskusi. Nah, berdasarkan hasil diskusi ini, maka kepala sekolah akan menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya guru akan menyepakati hasil persetujuan atasan dan langsung masuk pada tahap pelaksanaan. Nah, bagaimana atasan atau kepala sekolah memberikan hasil persetujuannya atau memberikan penyesuaiannya? Pastinya hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan akun kepala sekolah. Untuk memproses ajuan kinerja yang dikirimkan guru oleh kepala sekolah, agar kepala sekolah bisa menyetujui dan memberikan penyesuaian jika diperlukan, maka kepala sekolah harus login menggunakan akun Belajar ID milik kepala sekolah. Untuk melihat usulan guru, tekan tombol ke perencanaan guru. Tampak di sini beberapa guru yang sudah mengajukan ajuan.
Ada yang status belum mengajukan, ada yang status perlu disetujui, ada yang status sudah disetujui. Sebelumnya akun yang mengajukan adalah akun Beta28, ini adalah akunnya guru yang tadi kita gunakan. Kepala sekolah lanjut mengecek tombol cek. Tampilan kinerja tampak seperti halnya tampilan yang ada di dalam akunnya guru. Kepala sekolah bisa membaca satu persatu. Seandainya butir kegiatan direkomendasikan untuk dirubah, kepala sekolah bisa menghapus ataupun bisa merubah dengan poin butir kegiatan lainnya. Dan kepala sekolah pun diperbolehkan untuk memberikan tambahan kompetensi baru untuk ditambahkan di kinerjanya pegawai. Penambahan kompetensi ini harus disepakati di awal supaya tidak menyulitkan dalam pembahasan perbaikan di kedepannya. Selanjutnya, masuk ke hasil kerja tambahan. Guru memiliki 2 rencana kerja untuk aktivitas tambahan. Kepala sekolah pun bisa menambahkan ataupun mengurangi, ataupun merubah. Sekiranya tidak ada tugas tambahan, kepala sekolah bisa lanjut pada pengecekan perilaku kerja. Jika sudah selesai, tekan tombol persetujuan dan tekan tombol setujui. Daftar pengajuan rencana kinerja guru terlihat di sini untuk guru nomor 28 statusnya sudah dalam posisi disetujui. Maka selesai sudahlah tugasnya kepala sekolah. Nah, kini saatnya guru menyepakati perencanaan yang disetujui atasan. Gunakan akun guru. Kita kembali ke menu akun guru, Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan atas ada tombol sepakati. Disinilah Bapak Ibu nanti akan memproses ataupun menyepakati hasil dari persetujuan atasan. Jika sudah yakin, maka tekan tombol sepakati. Dan pembuatan rencana SKP di bulan Januari ini sudah selesai. Pertama, buat SKP di PNM sebelum tanggal 20 Januari 2024. Yang kedua, wajib bagi ASN, baik PNS ataupun P3K, untuk membuat SKP di bulan Januari ini. Ketiga, perencanaan utamakan indikator rapot pendidikan yang berwarna merah atau kuning. Poin 4, rencanakan minimal 32 poin, maksimal 128 poin. Poin kelima, pelajari Perdirjen 7607 agar Bapak Ibu bisa memahami petunjuk teknis kinerja guru ataupun kepala sekolah. Keenam, dalam membuat perencanaan ini, lakukan secara bersamaan dalam satu sekolah. Duduk bersama, selesaikan di waktu yang bersamaan. Ketujuh, masalah akan muncul bagi kepala sekolah yang PLT ataupun guru tertentu yang tidak terdata, maka akan didampingi khusus. Kedelapan, jika sudah disetujui perencanaannya, maka Bapak Ibu dapat melakukan aktivitas sesuai dengan perencanaan. Ingat, jika tidak melakukan perencanaan di PMM sebelum tanggal 20 Januari 2024, artinya guru bermasalah dengan data. Dan terakhir, kinerja tata usaha dan kepala sekolah menunggu kepastian tanggal 15 Januari 2024 karena tata usaha tidak masuk dalam PMM dan kepala dinas
atau atasan kepala dinas belum memiliki akses ke PNM. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semua dalam membuat rancangan SKP. Tanya jawab. Baik, saya tanya jawab. Iya, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Kusdiantoro atas penyampaian informasi dan sekilas penjelasan video penjelasan terkait fitur di PNM. Nah, Bapak dan Ibu, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Sebentar, saya panggil dulu ya namanya ya. Ya, untuk yang pertama, ada Ibu Ai Hikmah dari KPPD Cianjur. Silakan, Bu. Halo, Bu Ai. Dari KPPD Cianjur, silakan, Bu. Why open mic? Baik, terima kasih. Bu Ai nggak kedengeran, Bu, suaranya. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kurang dekatnya. Ya, terima kasih Pak Kus, Ibu atas kesempatannya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya terkait dengan pendampingan ini. Ini kan kita di SK-kan oleh Dinas Pendidikan dan Dikmen. Nah, untuk kegiatan pendampingan ini, apa hanya selesai sampai tanggal Januari ini atau nanti ada tindak lanjutnya? Karena berdasarkan dari hasil Zoom meeting sebelumnya tadi, itu kan kita baru hanya pada perencanaan kerja saja. Setelah perencanaan kerja nanti sedang ada progres perbaikan di server untuk tingkat pelaksanaan dan lain sebagainya masih berproses. Apakah hanya sampai di situ aja? Apa nanti berlanjut gitu Pak? Jadi supaya nanti kami mematangkan di setiap kecamatan masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ai dari KPPD wilayah Cianjur. Aktivitas kita tentunya banyak PR besar yang diemban kepada seluruh pengelola pendidikan dan seluruh terkait dengan guru, kepala sekolah, dinas, gitu, menjalankan amanat Undang-Undang ASN yang pertama, kedua menjalankan amanat Permen Pan RB 1 tahun 2023. Itu besar sekali, Bu, banyak sekali aktivitas yang harus kita kawal sampai pada tingkatan kecamatan. Jadi PIC kecamatan ini terbentuk untuk saat ini memang muncul agenda yang padat di bulan Januari, gitu ya. Kedepannya pada saat ada yang perlu dikawal, yang perlu didampingi di bulan-bulan berikutnya, kita akan kembali lagi berkoordinasi bersama KPPD, bersama dinas, kita rapihkan kembali pola kerjasama dan lain sebagainya. Yang mungkin kalau sekarang ini dalam posisi awal tahun sudah langsung jalan, gitu kan? Dengan kata lain, peluang sangat besar untuk terus kita bekerjasama di bulan-bulan berikutnya, Bapak Ibu. Oke, demikian. Nggak ada suara, Bu? Masih di mute, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Baik Pak, berarti kalau begitu jika kegiatan pendampingan sampai bulan Januari ini selesai, mungkin grup PIC-nya jangan dulu dibubarkan barangkali ya Pak ya? Apa bagaimana itu? Nanti mau petunjuknya supaya nanti kami tidak pusing lagi nyari person PIC-nya seperti itu Pak. Betul, memang tidak disarankan untuk grup PIC yang ada di kecamatan,
kemudian kecamatan bergabung dengan kabupaten melalui KPPD, kemudian KPPD bergabung dengan BBGP, itu koordinasi tetap ada, kami sarankan untuk tetap ada. Kemudian kita akan mengawal urusan angka kredit, karena sampai sekarang pun angka kredit guru masih belum mencapai 100% terkait dengan guru-guru yang harus melakukan konversi dari konvensional ke integrasi, yang kalau arahannya nanti bulan Juni, SKP yang akan dinilai dengan predikat baik sekali di bulan Juni, ini akan dikonversi menjadi angka kredit dengan angka baik berarti 100% dikali koefisien capaian, misalkan guru muda adalah 25, guru ahli muda adalah 25, maka 25 kali 100% dapatlah angka 25. Nah, 25 akan dipasangkan kemana? Ke angka kredit integrasi yang sudah ada tanda tangan elektronik. Sekarang masih banyak guru kita yang belum memiliki angka kredit elektronik. Itu salah satunya. Nah, kemudian kinerja juga perlu ada pengawalan bagaimana kaitan dengan pendampingannya. Ada 3 fungsi yang harus kita kawal. Kalau sekarang baru dikawal oleh Bapak Ibu guru PIC pendamping, karena fungsinya fungsi mendampingi. Yang kedua, pastinya akan muncul PIC yang mengurusi tentang mengawasi. Dan sekarang saya yakin teman-teman dinas sudah menjalankan itu, tetapi tidak dengan istilah-istilah baru namanya PIC, gitu ya. Mungkin saja teman-teman dinas sudah memposisikan ini adalah tugas dinas, ini adalah tugas pengawas, gitu. Pengawas fungsinya ya tadi mendampingi, yang mengawasi, yang membina, 3 poin itu. Nah, hanya saja dalam hal pendampingan ini kita membutuhkan kehadiran Bapak Ibu mendampingi teman-teman terkait dengan permasalahan-permasalahan teknis. Saya yakin pengawas tidak mampu menjawab urusan riset akun belajar ID, gitu kan? Akan mungkin bisa, karena memang terstruktur terkait dengan belajar ID ini. Ada kapten, ada co-kapten, dan lain sebagainya. Gitu Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Ya, makasih Bu atas pertanyaan. Mungkin untuk berikutnya kita ke Pak Sudrajat dari SMPN 2. Bantar Kalong, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di dalam pelaksanaan perencanaan SKP di PMM gitu Pak. Kebetulan di sekolah kami sudah beberapa hari ke guru-guru disosialisasikan. Guru-guru juga sudah membuat perencanaan. Sudah ada 8 orang dari 15 orang yang saya setujui berdasarkan hasil diskusi bermusyawarah dengan guru-guru itu. Kemudian guru tinggal mengklik sepakati mungkin begitu. Nah, untuk yang selanjutnya perencanaan nanti ke pelaksanaan ternyata ada salah satu indikator misalkan Pak yang sudah direncanakan di perencanaan tetapi dalam pelaksanaannya tidak tercapai atau tidak terlaksana karena berbagai hal kesulitan, misalkan kemampuan untuk mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya dalam bukti dukung misalkan. Nah, konsekuensinya nanti seperti apa untuk yang bersangkutan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ini memiliki guru itu yang terdaftar di e-kinerja kemarin waktu bikin SKP di e-kinerja ada 16 orang. Tetapi ketika di PMM jadi 15 orang, yang 1 orangnya itu mungkin ada terdaftar di sekolah lain karena kasusnya guru tersebut ini P3K, tetapi dia karena kekurangan jam di sekolah kami, hanya tidak memenuhi jam 24 jam, jadi dia itu ngajagang kalau istilah bahasa Sundanya di sekolah lain. Kemungkinan di dalam PMM-nya itu terdaftar di sekolah tersebut lah gitu.
Nah, untuk kepastiannya, guru tersebut itu ikutnya di sekolah kami, di induknya atau di sekolah yang dia mengajar untuk pelajaran, untuk tambahan jam supaya mencukupi 24 jam begitu. Padahal di dalam PMM-nya saya buka itu data guru tersebut tidak ada begitu, Pak. Nah, itu saja mungkin Pak yang saya tanyakan. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ajat dari Bantar Kalong. Perencanaan SKPMM dari 8 orang sudah dari 15 orang ada 8 yang sudah melakukan aktivitas. Alhamdulillah Bapak sudah mulai itu. Kemudian guru, ya intinya guru tinggal menyepakati. Kemudian ada pelaksana yang mungkin saja nanti tidak bisa mencapai target sehingga tidak bisa memenuhi unggah bukti pelaksanaan. Sehingga bagaimana proses adendumnya ada tidak di tengah jalan. Kalau kinerja kan dalam kondisi tertentu memang dimungkinkan kalau di kinerja untuk melakukan adendum. Apakah di PMM juga ada fungsi itu? Untuk sementara ini belum bisa saya jawab. Jadi fokusnya PMM ini dalam posisi pengembangan. Jadi untuk pengembangan bukan berarti belum sama sekali, tetapi lebih pada menyesuaikan dengan regulasi yang ada, berdiskusi dengan Kemenpan, berdiskusi dengan BKN, dan berdiskusi dengan tim pengembang dari kinerja. Sehingga untuk kaitan tadi, bagaimana adendum untuk pelaksanaan guru-guru yang ternyata tidak bisa memenuhi target capaian, seperti apa kan gitu. Karena amanatnya 32 poin itu harus terpenuhi. Insya Allah 32 poin itu tidaklah sulit kalau kita perhatikan, gitu ya, seperti itu. Hanya saja mungkin yang dimaksud ada kondisi di mana yang bersangkutan sakit. Oke, seperti itu. Hal-hal seperti ini yang memang tidak memungkinkan guru melakukan aktivitas di waktu yang sudah disepakati. Hal-hal seperti ini, kondisi force major ini seperti apa? Jadi PMM nanti akan menjawab setelah ini. Hanya PMM sekarang dalam posisi fokus dalam SKP dulu, Bapak. Buatan SKP. Insya Allah ke depan pertemuan demi pertemuan akan pulang lagi. Gimana ya itu ya? Di SKP, di kinerja maksudnya. Di kinerja sudah ada 16 terdata personilnya, tetapi di PMM hanya 15. Diprediksi yang satu ini ada di tempat lain, tempat tugasnya. Oke. Pada intinya untuk klaim ataupun pengaduan untuk data guru dan data kepala sekolah, nanti kami siapkan laporannya. Demikian juga Bapak Ibu bisa melaporkan di PMM, ada fungsi untuk melaporkan sehingga bisa ditindaklanjuti. Dalam 3 hari maksimal quality of service dari PMM itu 3 hari Bapak Ibu untuk melayani perbaikan. Jadi laporan pengaduan yang disiapkan oleh PMM Bapak Ibu isi, apa yang jadi masalah isikan di situ. Kami memprediksikan seluruh Indonesia tentunya akan muncul permasalahan-permasalahan serupa dengan kasus yang berbeda-beda, keterbatasan personilnya sedikit, maka inisiatif kami adalah menampung data itu juga. Jadi Bapak Ibu tetap mengisikan di PMM komplainnya, tapi kami juga langsung mendapatkan data. Hanya saja tidak berupa WhatsApp, tapi isian nomor NPSN-nya berapa dan nomor NIP-nya berapa, sehingga fokus pada guru tadi tidak terdaftar di sekolah Bapak dan seterusnya. Ya, jadi mohon nanti disampaikan kepada PIC untuk dimasukkan informasi itu. Kepastiannya ikut di sekolah mana? Oke. Jadi pada intinya jawabannya itulah yang nanti akan dituntaskan setelah tanggal 20 jadinya. Jadi melebar sampai tanggal 30 ya Bapak. Terima kasih Pak Ajat, mudah-mudahan bisa menjawab. Kan? Oh, ada pertanyaan, kalau tidak memiliki bukti pendukung, apakah ada konsekuensi?
intinya adalah rencana SKP yang Bapak Ibu miliki, misalkan 32 poin, oke, ternyata tidak terpenuhi, ada 4 sertifikat tidak didapatkan, misalkan, karena sertifikat, 1 kali sertifikat kan 4 poin, jadi Bapak hanya 28 poin. Nah, konsekuensinya apa? Ya berarti konsekuensi dari penilaian atasan, penilaian dari kepala sekolah, tidak mencapai target 32 tadi. Oke, kalau bayangan saya, Bapak Ibu spare, Bapak Ibu cadangkan, karena Bapak minimum adalah 32 poin. Jadi dengan Bapak Ibu memiliki rencana 40, ternyata tercapai 32, dari sisi ketercapaian minimum Bapak sudah tercapai 32 minimumnya. Gitu kan? Seperti itu. Dibanding Bapak merencanakan 32 pas-pasan, kenyataannya ada 1 tidak bisa terwujud. Bapak tidak punya cadangan untuk mencapai target minimum 32. Karena batas minimum per Dirjen adalah 32. Gitu ya. Jadi konsekuensinya ya tadi nilai SKP, kategori SKP-nya, nilai capaiannya bisa jadi hanya cukup atau baik sekali. Tidak bisa, apalagi baik sekali nggak akan mungkin. Jadi konsekuensinya adalah penilaian dari kepala sekolahnya tidak bisa mencapai itu. Padahal kalau baik artinya 100% dari angka kredit yang harus dicapai per 1 semester atau 1 tahun untuk guru muda 25, guru madya 75 dan seterusnya ya. 75, 37,5, guru utama 50. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Mudah-mudahan Pak, sedikit lagi. Kemudian nanti kami kan kebetulan jadi PIC begitu Pak. Nanti berikutnya pendampingannya, pola pendampingannya kan di saya ini kebetulan di Kecamatan Bantar Kalong ini yang diajukan hanya saya sendiri gitu. Apakah saya bisa meminta atau merekrut orang lain yang membantu saya, dan kebetulan dia juga misalkan komite pembelajaran di sekolah kami paham tentang PMM dan bisa lah, artinya mampu menurut saya begitu. Apakah bisa mengambil orang yang tidak diajukan oleh KPPD-nya gitu Pak, tapi kita punya inisiatif misalkan saya untuk dibantu orang tersebut itu. Yang selanjutnya di dalam teknik pelaksanaannya ini kan ada 3 kali pertemuan Pak, tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27. Apakah yang tanggal 13, tanggal 20 dan tanggal 27 itu materi yang sama pendampingannya atau dalam bentuk sosialisasi atau apa begitu? Kemudian apakah misalkan bisa di zona-zona, karena di kecamatan kami kan termasuk kecamatan yang luas begitu Pak. Misalkan ini zona ini sekolah apa, sekolah ini saja, misalkan zona dibagi 3 zona misalkan atau 2 zona. Apakah sistem pendampingannya bisa seperti itu atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Pertama, bagus sekali Pak. Kami justru berharap adanya pasukan-pasukan tambahan untuk bisa menambah jumlah PIC. PIC yang ada, yang ditunjuk oleh BBGP Jabar, yang diakomodasi BBGP Jabar, hanya 2 personil, gitu ya. Seandainya Bapak Ibu ingin menambahkan, udah pulang. berarti silakan menambahkan. Dan untuk PIC tambahan ini tidak mendapatkan tambahan biaya transport Pak untuk saat ini. Jadi kami baru menganggarkan 2 personil per kecamatan, kali jumlah total ada 1.200, kali 3 hari, nah itu sudah menghabiskan sekian ratus juta gitu ya kondisi sekarang ini. Saat ini anggaran yang sudah dipetakan adalah seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbanyak lagi. Pada intinya usulan tambahan boleh, silahkan, tetapi masuk kategori PIC tambahan, gitu saja. Ya, mangga Pak. Yang kedua, tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27 itu adalah prediksi kami memetakan Bapak Ibu dimungkinkan untuk melakukan aktivitas tatap muka. Adapun tanggal tepatnya bisa saja dirubah menyesuaikan kondisi kesepakatan di masing-masing kecamatan. Kolaborasi antara Dikdas Dikmen sangat penting, gitu ya. Bisa jadi Dikdas Dikmen itu tidak lagi dibatasi jenjang. Bisa jadi Dikdas Dikmen itu dikondisikan untuk menjawab
batasan wilayah. Misalkan kecamatan wilayah timur, nanti dikelola Dikdas, ada sekolah SMA-nya, ada SD-nya. Untuk wilayah barat, untuk oleh Dikmen gitu ya. Nah seperti itu. Bisa jadi, mangga itu kondisi di lapangannya untuk sekarang. Syukur kalau Bapak juga sudah mencanangkan adanya PIC tambahan. Dengan PIC tambahan beban Bapak Ibu warawiri kesana kemarinya, karena ini urusan wilayah yang misalkan kabupaten yang tasiknya berjauhan, ya otomatis butuh waktu untuk nerobosnya kan itu ya. Mangga ini kondisinya. Jadi dimungkinkan Bapak Ibu, tetapi keterbatasannya hanya satu dari kami, yaitu kaitan dengan anggarannya baru disetujui dari pihak keuangan itu 2 personil. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan ada tambahan lagi, anggaran tambahan dari Dinas Kabupaten Kota, misalkan seperti itu. Ya, Dinas misalkan setuju nih, menyetujui agar menambah untuk personil kita yang diharapkan jadi tambah lagi jadi 4, misalkan gitu. Boleh saja. Mangga nanti dimusyawarahkan bersama teman-teman daerah. Sementara itu Bapak. Kebetulan Pak, yang saya lihat surat usulan dari dinas itu di Kecamatan Bantar Kalong itu hanya satu, saya hanya sendiri begitu, tidak 2. Tapi lihat di kecamatan lain ada yang 2, ada yang 1 juga, nah gitu. Sehingga makanya saya berinisiatif, karena mengingat sekolahnya banyak dan lokasinya luas, saya akan mengambil begitu salah seorang lah yang di Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak kami untuk membantu kami begitu. Nah itu Pak informasinya. Ya. Baik Bapak, memang perwakilan Dikdas itu 1 orang 1 kecamatan. Dikmen perwakilannya 1 orang 1 kecamatan. Makanya pada saat merebung teman-teman itu pastinya mendiskusikan ke arah situ, harapannya begitu. Jadi urusan tadi diserahkan sepenuhnya kepada teman-teman daerah untuk bermusyawarah antara Dikdas, Dikmen, dan teman-teman KPPD bersama Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi KCD. Gitu ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak pencerahannya, terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Pak, Pak aja. bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ajat. Ya Bapak, ini kan Bapak siapa ini yang sedang ini? Ya, saya Yuyu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, perkenalkan nama saya Yuyu Wahyudin dari Kecamatan Cimaung, PIC Kabupaten Bandung. Ya. Pertanyaannya sedikit nyambung dengan yang barusan mengenai ada PIC dari Dikdas dan Dikmen. Itu dalam kerjanya kan tadi sempat tersampaikan bahwa kerjanya itu fleksibel atau masing-masing begitu ya. Misalnya yang Dikdas hanya SMP dan SD, atau yang Dikmen hanya SMA, SMK, dan SLB, atau bisa kolaborasi begitu. Ya. Terima kasih Pak. Atau Baik. kalau boleh satu lagi, satu lagi itu tadi kan kita bisa membuat grup ya Pak. Jadi kita bisa membuat grup dan meminta PIC dari tiap sekolah ya, misalkan dari sekolah SMP tertentu atau SD gitu ya. Bisa kan Pak ya membuat grup itu? Ya boleh Pak. Memang itu yang diharapkan dan kita akan menerapkan itu. Ya. Jadi grup Bapak yang di 1 kecamatan tadi, Bapak mewakili 1 kecamatan Cimaung. Ya. Tentu tidak akan mungkin warawiri ke sana kemari setiap hari karena tugas Bapak Ibu juga banyak. Bapak Ibu, kendala teknis itu tidak selamanya harus dituntaskan sendiri oleh Bapak. Bisa jadi Bapak Ibu sebagai perantara. Bapak Ibu bisa jadi sebagai perantara temuan di lapangan, kasus di lapangan, menyampaikan ke kami untuk bisa kami sampaikan kembali. Salah satunya adalah Bapak Ibu menginputkan komplain handling, menginputkan data
Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Yuyu. Mangga. Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kita beralih dulu ya ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah, ini ada yang menanyakan, bagaimana jika ada sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya Pak? Misal sampai 15 Januari 2024 belum ada yang mengisi jabatan KF. Nah, baik. Ini juga termasuk data yang harus didata segera, dan sampai tanggal 15 nanti kami di kementerian, maksudnya teman-teman tim pengelola data kementerian, fokus mengurusi masalah ini. Kami sudah memberikan ultimatum, warning bahwa ketercapaian kami sampai tanggal 20, insya Allah kami jaga untuk data guru yang tidak bermasalah. Bisa tuntas sampai tanggal 20. Nah, untuk guru-guru yang bermasalah, itu artinya PR-nya ada di pusat. PR-nya ada di kementerian untuk menuntaskan itu. Bagaimana kami bisa menginput kalau data gurunya ada di data yang salah, bukan keinginan kami. Nah, gitu. Sehingga bola panasnya ada di dua tempat. Kami saat ini ada di tempat kami sampai tanggal 20, tapi untuk 21 sampai 30, tantangan besarnya ada di kementerian. Kami siap menjalankan, tetapi kondisi datanya tidak memungkinkan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dengan kata lain Bapak, untuk kepala sekolah yang belum ada karena pensiun atau masih PLT, jawabannya nanti tanggal 15 seiring dengan diterbitkannya modul untuk kepala sekolah. Apakah mungkin kepala sekolah itu menggunakan PLT? Kan gitu. Sekarang ini sudah disiapkan, tetapi kesepakatan bersama dengan BKN, Pan-RB, nah itu disinergikan, jangan sampai kesimpulan yang diambil, kebijakan yang diambil menyalahi apa yang ada dari kebiasaan di sistem e-kinerja yang sudah berjalan 2 tahun lebih. Oke, gitu Pak. Silakan yang lain lagi. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini ada lagi yang bertanya, untuk jenjang PAUD Pak, kan ada layanan KB atau kelompok bermain. Apakah harus mengisi perencanaan juga Pak? PAUD masuk kategori sekolah non formal. Beda dengan TK. Kalau TK masuk kategori sekolah formal. Ini masuk sasaran yang nanti harus membuat SKP di jenjang tersebut. Adapun untuk PAUD, pendidikan anak usia dini, kelompok bermain itu tidak masuk dalam sasaran untuk masuk membuat di SKP ini. Nah, pertanyaannya, di PAUD ternyata ada guru ASN, ya. Ada ASN di PAUD ini. Bagaimana mengantisipasinya? Antisipasinya untuk PAUD ini nanti karena di Kemendikbud untuk PAUD memang tidak terdata. Mandatorinya bukan mandatori sekolah formal, gitu ya. Mungkin yang dimaksud bisa jadi status sebagai fungsi lain, apakah pamong, apakah jabatan fungsional lainnya. Nah, kalau ternyata yang mengajar adalah pamong, maka pembuatan SKP-nya masih ada di e-kinerja. Seperti pengawas juga di e-kinerja. Seperti penilik juga menggunakan e-kinerja. Adapun guru, jabatan fungsional guru, termasuk kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kepala sekolah pun disebutnya adalah jabatan fungsional guru. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham itu. Jadi untuk saat ini PAUD tidak masuk. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Nah, ini juga ada nih pertanyaan lanjutan Pak. Nah, jika ada di sekolah guru yang 2-3 bulan lagi yang akan pensiun Pak, apakah tetap mengisi pengelolaan kinerja di PMM Pak? Oke. Kami sarankan agar guru tersebut tetap mengisi data di PMM, ya. Karena aliran data PMM tuntas atau tidak tuntas karena di pertengahan jalan Bapak akan pensiun, maka aliran data akan masuk ke e-kinerja. Apa yang terjadi kalau ternyata di e-kinerjanya tidak diinput karena sudah dikondisikan harus di PMM, maka aliran data di semester
tahun ini semester pertama tahun 2024 kondisinya tidak menginput. Jadi disarankan untuk tetap menginput. Insya Allah urusan menginput data bisa saja dibantu oleh teman-teman operator sekolah karena sudah mau batas pensiun, bisa jadi terkait dengan urusan literasi digitalnya mungkin berbeda semangatnya dibandingkan dengan teman-teman yang di bawah 40 yang seperti itu. Ya gitu. Ya, baik Pak. Nah ini juga ada pertanyaan nih Pak dari Disdik Kabupaten Cirebon. Ya. Mohon pencerahan terkait prediksi pertemuan tatap muka di tanggal 13, 20, dan 27. Padahal diharapkan perencanaan SKP guru di PMM paling lambat tanggal 20 Januari. Bagaimana sebaiknya Pak? Ya. Pertemuan di tanggal 13, pertemuan di tanggal 20, dan pertemuan di tanggal 28. Pada intinya adalah kami merencanakan sebelum tanggal 27 ada 2 pertemuan. Itu. Mangga Bapak Ibu atur tanggal pertemuan itu kapan. Setelah tanggal 20 ada 1 pertemuan tatap muka. Untuk di bawah di bawah tanggal 20 menuntaskan guru-guru yang datanya sudah baik, ada tapi belum bergerak, gitu ya, seperti itu. Jadi mangga diatur, tanggalnya bisa digeser, sesuaikan dengan kondisi rancangan yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan di kecamatan masing-masing. Ya, silakan. Iya baik Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Nah mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bapak Ibu. Saat ini sudah jam 6 sore dan menjelang waktu maghrib. Maka untuk sesi tanya jawab kali ini, di webinar ini kita tutup dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan yang tadi dari Disdik Kabupaten Cirebon itu adalah pertanyaan terakhir yang bisa kita fasilitasi jawabannya. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan penguatan PIC pendampingan di sore hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat memberi informasi dan pencerahan bagi Bapak dan Ibu semua. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar sore hari ini. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Ada informasi mungkin tambahan dari saya. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, berikut ada sedikit informasi yang ingin disampaikan oleh Pak Kusdiantoro. Silakan, Pak. Bapak Ibu, pertemuan kita bukan pertemuan terakhir hari ini tuh. Jadi agenda kami di dalam 30 hari selama bulan Januari ini kami bagi dalam 3 termin. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Dalam 10 hari pertama ada webinar untuk guru, terbuka untuk umum, ada penguatan internal KPPD dan PIC, dan ada pertemuan bersama dinas. Jadi ada 3 dalam satu cycle ini, satu putaran. Jadi 10 hari pertama ada pertemuan dengan dinas, ada pertemuan dengan tadi PIC, dan ada pertemuan untuk ke umum, publik, webinar. Jadi di 10 hari berikutnya kami juga akan melakukan lagi nanti di posisi tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu juga kami akan melakukan webinar, akan melakukan pertemuan lagi dengan bersama Bapak Ibu, ya, seperti ini. Kemudian bersama dinas juga demikian kami rapatkan barisan. Demikian juga nanti setelah tanggal 21 kami juga melakukan itu. Jadi insya Allah pertemuan kita tidak berhenti di sini. Tunggu informasi jadwal dan informasi berjenjang. Nanti ada dari KPPD kemudian masuk ke wilayah informasi grup-grup yang Bapak Ibu kelola. Oke, demikian. Baik Bapak dan Ibu, untuk kontak WhatsApp-nya udah di-share teh?
Mau di-share aja. Pas apa Pak? Yang ini grup. Udah di-share. Mau di-share. Di mana? Itu berarti aja. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu sekilas informasi yang bisa disampaikan oleh Bapak Kusdiantoro. Untuk itu, kegiatan webinar sore hari ini kita tutup secara resmi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di kesempatan webinar sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar gitu? Mau share di mana? WA-nya.